Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke guys, saya doakan selalu sehat, karena sehat itu penting. Dan gini guys, saya sedikit mau share ini khusus teman-temanku ya, bagi kalian yang merantau dan memburu receh guys. Jadi saya sedikit share guys, saya cuman sedikit cerita ya, ini sebuah pengalaman. Saya pernah kerja di Bali ya guys. Pada waktu lulus SMA, saya tidak lanjut kuliah. Pada waktu itu saya langsung ingin kerja dan cari kerja itu nekat guys. Merantau pun nekat guys, tidak ada tujuan sama sekali, tidak ada saudara yang dituju ataupun teman guys. Niat merantau itu aja guys, nekat. Ada base di Bali, pesen base sampai Bali berdua guys sama temanku guys. Jadi guys, yang pertama saya lakukan adalah turun di terminal, yang kedua cari makan, yang ketiga cari kos guys. Setelah itu apa guys, kita cari kerja guys. Jadi prinsipnya adalah di antara yang menolak pasti ada yang menerima. Itulah guys, saya berani untuk mencari kerja dan pasti mendapatkan pekerjaan. Saya keliling jalan, tanya-tanya di antara satu perusahaan lain. Mungkin saya memang di perusahaan besar-besar seperti pabrik itu ya. Jadi saya menemui satpam dan berkata, taruhlah berkas, nanti ada panggilan. Dan itu pun menurut saya bullshit guys. Nanti ada panggilan, ada interview, dan nanti akan banyak lagi juga kegagalan yang kita rasakan guys. Dan itulah prosedurnya perusahaan yang menurut saya tidak sangat efektif sekali. Pasti aja masih ada KKN-nya, bener nggak? Oke, jadi guys, intinya guys, saya cuman mau bilang segala sesuatu di situ atau di mana ada mayoritas itu akan menindas minoritas guys, bener nggak? Kebanyakan seperti itu tidak peduli di dalam komunitas perusahaan maupun di dalam pekerjaan. Jadi guys, faktanya memang kita itu sulit untuk menerima perbedaan guys, dan kita lebih mementingkan golongan kita guys. Itu yang terjadi di dalam pekerjaan, bener nggak? Oke guys, mayoritas mempertahankan kekuasaannya dan minoritas memang sengaja untuk ditindas agar dia tidak bisa naik, bahkan dibunuh karakternya guys. Jadi yang mayoritas biar tetap bertahan dan tetap eksis guys. Oke, saya tidak menyindir siapapun, tapi perhatikan ini guys, di setiap perusahaan, jika di mana di situ ada seorang pemimpin perusahaan suku A, dia pasti akan mementingkan sukunya. Itu kebanyakan. Tapi perhatikan guys, bener nggak? Oke. Jadi guys, apabila kamu menemukan komunitas seperti itu pasti tidak akan membuat kamu nyaman guys. Dan lebih tepatnya kamu check out saja dan cari tempat yang lain ya, cari perusahaan lain yang tidak rasis, tidak mendiskriminasi kita, yang bersifat sama, tidak mementingkan golongan, tidak mementingkan ras ya, dan juga tidak mementingkan perbedaan, tapi mementingkan skill, mementingkan kemampuan, mementingkan kualitas SDM kita guys. Oke, jadi apabila menemukan komunitas seperti itu, cabut saja guys. Itu tidak akan membuat kamu nyaman, pasti kamu kerja pun tidak akan pernah tenang guys. Jadi cabut guys. Oke, nah kita buang hal itu kan. Dan suatu ketika guys, pada waktu itu guys,
aku menemukan di sebuah bengkel guys. Bengkelnya besar sekali, namanya Sirkuit guys, dan itu bengkel memang untuk modifikasi mobil. Alhamdulillahnya guys, saya latar belakang anak otomotif dan anak STM guys, dan saya mendapatkan sertifikasi tentang hal tersebut guys. Dan saya memberanikan diri masuk guys, dan menemui kasirnya guys, dan dia bilang suruh tunggu sebentar. Saya berdua dengan teman saya dengan sabar menunggu, kemungkinan 5 menit disuruh masuk guys. Dan disitu langsung diinterview guys. Kamu dari mana? Saya bilang dari Jawa. Jawa mana? Jawa Timur, Blitar guys. Saya bilang itu guys. Dan setelah itu guys, dia banyak sekali cerita guys. Jadi cerita itu tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi berhubungan dengan mental guys, dengan dalam arti apa latar belakangmu, apa pengalamanmu. Saya bilang masih nol, saya masih baru lulus sekolah guys, dan saya di sini nekat merantau. Oleh sebab itu dia merasa salut guys. Siapa yang kamu tuju? Tidak ada. Siapa yang kamu kenal? Tidak ada guys. Saya bilang seperti itu. Memang kuncinya adalah jujur guys, jujur apa adanya guys. Dan singkat cerita ya, bicara tentang pekerjaan, yang saya tahu adalah teori di sekolah, tapi paling tidak kita punya basicnya ya, kita punya skill tersebut, walaupun itu sedikit, walaupun itu hanya di sekolah guys. Tapi itu sebagai bahan dasar, sebagai modal saya, modal kita berdua itu untuk bekerja di perusahaan tersebut guys. Dan singkat cerita guys, kita hingga tahap sampai bicara tentang gaji guys. Jadi dia berkata guys, kalau misalkan kamu saya terima kerja di sini, kamu mau minta gaji berapa guys? Jadi guys, kalau menurut kamu guys, kamu harus jawab apa guys? Apakah kamu akan menjawab bahwa gaji itu adalah mungkin kebutuhanmu, atau mungkin angan-anganmu, harapanmu selama ini, anggap saja 3 juta, 4 juta, ataupun lebih, atau mungkin disesuaikan dengan apapun yang menurut kamu itu adalah hakmu. Jadi guys, kalau saya guys, pada waktu itu guys, saya hanya menjawab singkat guys, tentang berapa gaji saya bos, itu adalah hak Anda. Kewajiban saya hanya bekerja. Kalau hak untuk menentukan gaji itu bukan hak saya. Yang saya tahu adalah kerja, yang saya tahu adalah kamu suruh, dan saya harus mengikuti hal tersebut. Dan jika memang seandainya saya mengatakan gaji sekian sekian sekian, lalu apa yang saya hasilkan di dalam perusahaan ini? Oke? Karena saya masih nol, masih tahap belajar. Jadi berapapun gajinya bos, saya ngikut aja, dan saya ikut apa kata bos. Dan saya tidak berani, dan itu bukan kapasitas saya untuk berkata gaji saya berapa. Jadi guys, dengan hal tersebut, dengan apa yang saya katakan tersebut, itu akhirnya membuat salut si bos ini guys. Dan jadi yang diterima itu hanya 1 orang saja guys, dan saya itu berdua guys. Dan saya mengatakan, karena bos hanya menerima 1 orang saja, terimalah teman saya, dan saya akan mencari bengkel lain atau perusahaan lain. Itu guys. Dan akhirnya bos dia telepon temannya sama bengkel juga. Jadi akhirnya disambungkan, ada nih 1 orang yang butuh pekerjaan, dan akhirnya sahabat saya, teman saya bekerja di temannya bos saya, dan saya diterima di bengkel tersebut. Oke guys. Dan pada waktu itu guys, akhirnya guys, saya serahkan semua berkas yang saya bawa. Gimana bos, berkas saya ini saya serahkan sekarang? Nggak usah, nggak perlu, saya nggak butuh berkasmu. Oke guys, jadi intinya guys, intinya bisa kalian simpulkan guys, bisa kalian simpulkan bahwa jika memang seandainya kita ini nekat guys, kita ini merantau, memang sudah pasti guys, kita harus menanggung resikonya apapun itu. Keputusan kita, walaupun keputusan kita itu menurut kita salah guys, tidak sesuai dengan
schedule, tidak sesuai dengan jadwal, tidak sesuai dengan angan-angan kita guys. Jadi guys, menurut saya guys, ikuti prosesnya, bagaimana Tuhan mengarahkan kita. Oke, walaupun nekat guys, jadi tetap kita pemegang prinsip ya, jangan sampai ceroboh itu guys. Dan kita harus berpikir dengan logika kita. Kalau orang Jawa bilang, yang mawas diri, agar orang tersebut memiliki simpati, memiliki welas, dan memiliki jatuh hati pada kita guys. Oke guys, jadi dengan pengalaman saya ini guys, apa kesimpulan kalian dan pendapat kalian guys? Tolong tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya guys. Oke guys, dan saya tambah lagi guys, bagi kalian, kita semua, siapapun itu, kalau menurut saya lagi guys, walaupun kita dengan background bos di rumah, kalau merantau bermakna itu nol guys. Kita tetap saja belajar guys, walaupun titel kita S1, S2, S3, profesor, doktor, dan lain sebagainya guys, tapi jika kita berpindah satu perusahaan guys, walaupun pada awalnya guys kamu adalah sebuah pemimpin sebuah perusahaan, kamu adalah pemimpin sebuah perusahaan guys, jadi mawaslah diri guys, rendahkan dirimu, dan sadarlah guys, jika seandainya kamu pindah perusahaan lain, bermakna kamu nol dan kembali pada awal guys. Dan ikutilah alur yang ada, dan nanti posisi kamu, jabatan kamu, pekerjaan kamu itu dengan sendirinya akan tercapai guys. Oke, maknanya adalah di saat kita berpindah dari perusahaan satu dan perusahaan lain, maknanya adalah Anda nol, Anda mulai dari bawah, dan Anda harus mengikuti prosedur dan mengikuti perintah atasan tersebut guys. Oke, jadi mawas diri guys, itu sangat penting sekali ya. Kita harus merendahkan diri guys, walaupun kita ini bos guys. Kalau di perusahaan lain ya, posisikan kamu nol, kamu bodoh, dan kamu mengikuti perintah. Oke, jangan lupa itu guys, ini wajib kalian lakukan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.